Hai semua, kembali lagi dengan Kis Trader Channel. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit pandangan terkait dengan indeks kita dan beberapa sektor ya yang perlu kita cermati supaya kita bisa lebih waspada untuk menjalankan aktivitas trading kita. Nah, jadi seperti yang Anda lihat kali ini di layar, ya Anda bisa lihat kalau untuk chart IHSG kita ini sudah patah tren ya. Jadi di video-video sebelumnya juga sudah saya jelaskan bahwa kondisi kali ini sudah patah tren. Dan memang ada pantulan ya. Jadi kalau kita lihat di chart ini dia masuk ke area ini ya, area di bawah ini. Kemudian dia naik lagi dan turun. Kabar baiknya di hari terakhir kemarin ya ada peningkatan ya yang cukup lumayan ya, jadi sekitar 2%-an. 2%-an itu mengalami kenaikan. Nah, di sini kita bisa lihat juga ya di panel bawah yang ini kita bisa lihat ada peningkatan volume ya, peningkatan volume. Jadi ini mungkin sedikit kabar baiknya, meskipun ya ini yang perlu kita garis bawahin ya. Jadi meskipun ada kenaikan dalam satu hari kemarin, tentunya masih belum mampu untuk mengubah arah dari tren ya. Jadi seperti yang teman-teman juga paham ya, bahwa satu candle itu tidak selalu atau tidak memungkinkan untuk mengubah suatu tren, karena tren itu dibentuk oleh banyak candle ya. Jadi untuk chart yang daily ini satu candle kenaikan kemarin meskipun cukup oke ya, cukup bagus, cukup besar ya, 2% untuk indeks kita, itu secara tren masih belum berubah gitu ya. Dan saat ini sudah mendekati resistennya di 4973. Nah, jadi apa yang potensi apa atau kemungkinan apa yang mungkin terjadi, ya kita selalu waspada ya, bahwa jika suatu saham atau suatu indeks itu mendekati resistennya, otomatis ada potensi dia akan melanjutkan penurunannya ya. Kecuali jika pada hari Senin ini ya, itu indeks kembali naik ya. Jadi kalau misalnya indeksnya naik lagi, maka secara teknikal itu akan membaik ya. Katakanlah ini saya berandai-andai aja ya, berandai-andai jika mampu break terhadap si resisten ini, ya mungkin kalau kita garis mungkin akan menjadikan dia breakout ya. Jadi menjadikan dia breakout, tetapi memang dalam time frame yang cukup pendek. Ya. Nah, jadi untuk apakah itu mungkin terjadi? Tetap ada kemungkinan itu ya. Jadi tetap ada kemungkinan untuk naik. Gitu. Kalau misalnya sampai naik pun, ya targetnya artinya target awalnya masih di major trend line-nya ya. Jadi di sekitar garis yang warnanya biru ini. Oke ya. Nah, itu pandangan untuk view IHSG. Jadi yang perlu Anda garis bawahi bahwa sekarang IHSG itu masih dalam fase turun ya. Masih dalam fase turun. Nah, dengan gerakan atau tren IHSG yang menurun ini, otomatis seharusnya kita sebagai trader itu tidak boleh melawan arus ya, tidak boleh melawan arus. Nah, jadi di sini teman-teman bisa kurangin untuk cash-nya ya. Jadi itu bagian dari money management. Supaya apa? Supaya resiko yang kita
buka ya atau kita open untuk pada saat kita melakukan aktivitas trading, itu juga resikonya juga mengecil gitu. Karena kita sudah tahu kalau misalnya trennya itu turun, otomatis mayoritas saham-saham itu akan mengalami penurunan ya. Tetapi tentunya masih ada saham-saham yang bergerak naik ya, terutama yang mungkin second liner atau third liner ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat atau bisa cek sendiri ya, itu untuk saham deal ya, misalnya ya sebagai contoh ya, saham deal itu kalau boleh saya buka ya. Nah, saham deal itu dia mengalami kenaikan yang cukup besar ya. Bentar ya. Jadi saya scale up untuk sahamnya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat saham deal ini ya dia naiknya cukup ini ya, cukup tinggi ya. Jadi setelah dia naik, dia turun, dia naik lagi, dia turun, baru dia naik lagi sampai atas. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongnya itu dari bottom ya, itu sekitar harganya sekitar mungkin di harga 100 yang 100 lebih lah ya. Sorry, di 88 ya, di 88 ini yang paling bawah ya. Kalau misalnya masuk di sini aja itu di 105 ya. Di 105 sekarang 187. Jadi ya sekitar 70% mungkin ya. Sekitar 70% itu adalah potensi profitnya ya. Nah, kalau kita lihat di sistem kita ya, di sistem kita itu sudah masuknya di candle hijau ya. Candle hijau itu benar ya, berarti di 105 gitu. Nah, ini posisi masih kuning, masih diminta untuk hold ya. Nah, ini kalau di sistem kita seperti itu. Jadi masih ada saham-saham yang memang dia punya tren naik ya. Oke, balik lagi ya, untuk komposit sudah saya bahas. Kemudian kita lanjut ke sektornya ya. Jadi kita lihat aja secara cepat. Sektor yang pertama adalah agri. Ya, ini garisan juga belum saya ubah ya. Jadi masih garisan yang lama. Bisa kita lihat ya, masih downtrend juga ya. Kenapa downtrend? Karena dia membentuk lower low ya. Sorry, higher low ya. Di sini high, kemudian di sini higher low-nya ya. Kalau dari low yang ini menuju ke sini juga sudah membentuk lower low. Nah, di sini ada ya, karena kita lihat tadi IHSG-nya kan juga cukup oke ya untuk kenaikannya, dan ternyata saham atau sektor agri ini juga punya kenaikan yang cukup bagus ya. Jadi kalau Anda bisa lihat pattern-nya ya, pattern-nya kita lihat ya. Dari pattern yang ini, candle 2 ini ya, Anda bisa lihat ya, Anda bisa bandingkan dengan yang sekarang. Oke ya. Nah, itu Anda bisa lihat kenaikan candlenya seberapa tinggi ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan candle ini, otomatis masih ada kemungkinan dia naik ya. Naik. Cuman targetnya sampai seberapa tinggi ya, kita secara teknikal kita bisa bikin garisnya ya. Bikin garisnya seperti ini sehingga kemungkinannya ya kita optimisnya ya sampai di sini dulu ya. Itu melihat bahwa trennya masih turun, otomatis ya di sekitar ini aja. Tuh, jadi masih ada potensi naik, tapi masih terbatas. Ya, kenapa? Karena ya secara komposit kita sebetulnya masih turun. Ya, jadi untuk sektor agri ini masih ada peluangnya. Ya, mungkin teman-teman sudah hafal ya, untuk sektor agri itu ada AALI, ada LSIP, ada BWPT, ada SIM ya. Nah, itu semua saham-saham agri. Berikutnya basic industri ya, basic industri ini juga sama ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ya masih turun kan ya. Nah, dia masih turun tuh.
dan ini menyentuh garis trendline-nya ya. Trendline untuk jangka pendek ya, ini jangka pendek. Secara volume bagus ini karena volumenya juga dia ini ya lebih tinggi dari biasanya ya, dari rata-ratanya. Oke, untuk basic juga lumayan ya, lumayan. Cuman tetap ya, jadi tetap targetnya itu di trendline-nya yang utamanya. Ya, trendline utama. Kebetulan saya belum garisin ini. Saya belum garisin untuk trendline yang majornya ya. Kita lihat majornya. Nah, itu kalau udah lihat ujungnya di sini ya. Oke. Kalau ini masih kepotong, kita pakai yang ini. Oke ya. Nah, untuk mempermudah ini saya hapus supaya kelihatan lebih jelas. Jadi major trendnya yang ini otomatis targetnya untuk naik ya sampai di sini. Ya, mestinya itu tidak terpotong gitu ya. Nah, baru dia melanjutkan penurunan. Ini skenario pesimis ya. Jadi skenario pesimis kalau misalnya dia ini tidak kuat untuk naiknya. Ya tentunya skenario pesimis itu ya kita nggak mengharapkan terjadi seperti itu ya, kalau bisa breakout aja langsung gitu kan, karena kalau breakout tentunya untuk mendapatkan profit itu akan lebih mudah. Nah sekarang consumer ya, consumer ini juga masuk ke zona sideway-nya ya, ini kan zona sideway ya kalau teman-teman bisa lihat ini ya, ini chartnya ini kan semua di tengah ya, kemudian ini masuk lagi dan dia mulai berbalik arah ya. Secara tren juga sama ya, karena memang semuanya gerakannya saya lihat juga mirip-mirip aja sih gitu. Targetnya ya otomatis kalau misalnya kita mau pakai trend line-nya, kita bisa gambarkan major trendnya ya. Nah ini sebetulnya kalau majornya kan dari ujung ini ya. Ya, kalau major itu karena ya dia mengambil jarak yang panjang, otomatis kalau misalnya kita ngambilnya seperti ini ya pasti downtrend ya, kecuali saham ini atau indeks ini itu dia mampu breakout ke sini ya. Jadi kasusnya sama sih seperti sektor yang lain. Secara volume sebetulnya untuk consumer ini nggak ada yang istimewa ya. Memang dia naik dari 2 hari kemarin, ya 2 hari sebelumnya, tapi belum mampu breakout dari rata-rata volumenya. Ya, jadi belum terlalu kuat untuk kenaikannya. Meskipun secara candle dia patternnya bagus ya. Jadi mampu membentuk higher high dari candle sebelumnya. Ya. Berikutnya adalah finance. Ya, finance. Nah, finance ini kalau kita lihat ya, sorry ini harus saya zoom out supaya volumenya kelihatan. Volumenya juga nggak terlalu oke ya, jadi biasa aja. Ya memang secara tren sudah ini ya, bisa kita bilang break ya sedikit ya. Nah ini juga perlu kita monitor nih si finance. Dan penggeraknya pasti ya, karena finance ini kan yang jadi motornya kan BCA sama BRI ya. BCA market cap-nya paling besar, BRI yang nomor 2 terbesar. Sehingga kalau misalnya si kedua bank ini tuh mengalami kenaikan yang cukup bagus, otomatis akan membantu indeks kita ya, IHSG kita gitu. Nah itulah sebabnya kita harus pantau ya untuk saham-saham yang ini big cap juga ya. Jadi kita ngincar itu waktu dia mengalami koreksi. Nah itu nanti ada strateginya untuk kita membeli saham-saham big cap ya. Kemudian sektor berikutnya adalah mining. Mining kita lihat juga sama ya. Jadi secara candle ini kita lihat cantik-cantik sih semuanya itu secara candle patternnya itu meyakinkan gitu ya.
hanya saja memang volumenya belum terlalu agresif gitu. Jadi ya selama volume tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa market itu sudah mulai agresif lagi, otomatis untuk patternnya juga diragukan ya gitu ya. Jadi menurut saya harus tetap waspada lah dengan candle yang seperti ini. Oke ya. Kemudian berikutnya miscellaneous industry. Ya, ini kita lihat ini malah bagus banget ya. Jadi bagus secara candle ya, secara candle price itu bagus banget. Kenaikannya juga nggak ini ya, nggak tanggung-tanggung ini ya kenaikannya. Cuman kalau teman-teman lihat itu secara volume juga benar-benar ini ya, benar-benar tidak ada sesuatu yang istimewa. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, ini juga saya sudah pernah mention sebelumnya, kalau miscellaneous industri ini sebetulnya salah satu sektor yang memang kemarin pada saat koreksi itu saya lihat belum patah ya, belum patah. Dan ini terbukti ya, jadi sekarang itu sudah balik lagi ke zona uptrendnya. Ya, kalau kita lihat di sini juga untuk short trend itu juga sudah break ya. Ini boleh dipantau untuk saham-sahamnya ya. Sahamnya apa saja itu kalau bisa kita lihat ya, sebagian di sini itu ada SMSM, INDR ya, terus ada KPLI, GJTL, IMAS. Ya ini yang saham-saham yang kemarin itu menurut saya cukup banyak yang menguat ya. Jadi kalau kita lihat ini per jamnya ya, ini ada ASI yang menguat, KPLI menguat, SMSM, GJTL, IMAS. Ya dalam satu hari kemarin inilah saham-saham yang menggerakkan sektor miscellaneous industry. Ya cat ini saya namakan cat kompas ya. Jadi untuk melihat pergerakan ya kekuatannya seberapa besar suatu saham itu bergerak naik. Kalau KPLI ya ini teman-teman tahu sendiri ya, kemarin kenaikannya cukup oke ya. Makanya dia naiknya cukup ini cukup kuat. Oke, balik lagi ke sini ya. Nah, ini satu jamnya ya, satu jamnya. Kalau Bapak Ibu lihat ya, teman-teman lihat di sini, candle satu jamnya dia naik nih, satu hari ini naik cukup kenceng ya ini ya. Oke, ini untuk yang per jamnya. Kemudian berikutnya ada properti. Properti ini kalau kemarin saya sudah warning akan ada koreksi dan hari terakhir memang dia sama seperti indeks yang lain ya, memang ada kenaikan gitu ya. Tapi secara volume kan juga memang tidak ada yang kenaikan yang cukup signifikan. Jadi otomatis untuk potensi koreksinya masih tetap ada gitu ya. Oke, itu untuk properti ya. Tapi secara tren properti ini yang masih meyakinkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau incar lagi saham-saham properti ya, selama sektornya nggak jatuh, nggak ikutan koreksi, bisa re-entry lagi ya. Nah ini mungkin saya buka lagi ya untuk ininya ya, kompasnya ya. Jadi kalau kompas itu yang area paling baik itu ada di sini, di zona 4. Yang paling jelek itu di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan nggak banyak sih ya saham-saham yang ada di zona 4. Yang ada ini SSIA ini ya. Memang dia cukup bagus. PSDE ini juga oke ya, tapi memang satu hari kemarin dia ada koreksi. Kemudian Demas mulai menyeberang dari zona 3 ke zona 4. Ya mungkin itu, kalau yang lain belum oke sih menurut saya. Jadi 3 ini aja yang memang dia ada eh, apa outperform ya. Outperform itu artinya dia secara tren atau secara momentum ya
itu dia lebih bagus dibandingkan dengan pergerakan dari IHSG-nya. Oke, kemudian selanjutnya adalah sektor apa setelah properti? Ada trade ya, trade. Nah, kalau trade ini memang masih masuk ke ini ya, sedikit digaris ya, digaris tren ya. Jadi sedikit bertahan dia dan berada di zona sideways di 622 sampai 641 ya. Terus berikutnya yang terakhir kita punya sektor apa lagi ya? Tadi mungkin kita lihat finance, consumer sudah, miscellaneous sudah. Oh, infra ya, tinggal satu infra. Mining sudah belum ya? Sudah ya. Infrastruktur. Nah, ini juga sama ini ya. Jadi dia turun dan sedikit mantul memang ya di zona di supportnya di 788 ya, dia mantul terus dia naik ya. Jadi secara overall kalau kita bisa simpulkan dari ke semua sektor yang ada beberapa yang masih naik ya, properti, miscellaneous industri tadi juga masih naik, dan sisanya masih mengalami penurunan meskipun candlenya sudah bagus untuk hari terakhir, tapi menurut saya untuk secara trennya masih belum terbentuk tren naiknya. Jadi memang kalau saham atau sektor itu naik turun menurut saya itu wajar saja ya. Jadi nggak ada yang perlu kita ini ya apa terlalu antusias ya bahwa market akan naik hanya berdasarkan dengan satu candle hijau saja, gitu ya. Jadi teman-teman tetap fokus saja dengan planningnya ya, mau seperti apa supaya jangan sampai gagal ya. Karena dalam masa-masa koreksi ini banyak sekali trader yang nyangkut ya, nyangkut. Nah, kalau teman-teman paham kenapa bisa nyangkut, ya tentunya karena trader tersebut biasanya itu tidak mempunyai trading plan. Nah, kalau misalnya punya pun belum tentu dieksekusi dengan benar ya. Artinya apa? Artinya mungkin trading plan-nya kurang lengkap gitu ya. Hanya ada buy, nggak ada sell-nya di mana. Kemudian untuk eksekusinya itu nggak disiplin, ya harusnya sudah keluar tetapi nggak keluar. Gitu. Ya entah dengan pemikiran apa. Jadi terkadang menurut kita itu hal yang simple ya, hal yang simple. Wah, tinggal beli aja, tinggal jual gitu. Tetapi ternyata untuk kita itu bisa disiplin dengan yang namanya trading plan itu tidak mudah ya. Jadi trader itu kesulitannya itu bukan hanya secara teknikalnya ya, tapi masih ada money management dan psikologi kita sebagai trader itu yang lebih susah untuk kita latih dan kita kuasai. Beda dengan technical analysis gitu ya. Technical analysis itu bukunya di mana-mana. Kalau mau download yang PDF juga banyak sekali, di YouTube juga banyak sekali. Jadi nggak usah khawatir terkait dengan eh, technical analysis. Justru yang harus kita dalami selain technical analysis itu adalah money management dan psikologinya. Ya, karena itu adalah bagian besar ya, bagian besar dari keberhasilan seorang trader. Oke, mungkin kalau Anda mau pantau ya besok mungkin ASI ya, ASI. Jadi kalau misalnya kita lihat ASI itu secara candle itu juga bagus sekali ya, karena dia under miscellaneous industry tadi ya. Nah ini ya, jadi penggeraknya itu memang ASI. Kalau mau kita cek itu dengan ini ya,
ASI itu, wah ini ASI-nya nggak muncul di sini. Adanya auto. Oh ini sorry. Jadi ASI itu ada di sini, teman-teman. Tulisannya tertutup, jadi agak kurang bisa kebaca. Ya, jadi dia sudah bergeraknya cukup bagus ya. 1 minggu ini sudah cukup menguat. Cuman memang masih belum masuk ke zona 4 ya. Kalau misalnya masuk ke zona 4, saya yakin sahamnya juga akan mungkin bisa aja akan berubah menjadi uptrend. Oke ya. Jadi untuk ASI kita lihat di sini mirip gerakannya dengan sektornya. Artinya si ASI ini dia sebagai movernya ya atau penggeraknya. Nah ini kalau trading cepat aja itu sudah break ya, sudah break ya kan. Kalau ini dari panjangnya ini ke sini, nah ini juga pas ya. Jadi mantulnya juga di sini ya. Jadi secara longnya itu dia masih oke untuk ASI, masih uptrend. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya ini ya berikan ke teman-teman. Jangan lupa untuk join di Telegram group saya ya. Jadi @kis trader ya, @kis_traders pakai S gitu ya. Kemudian juga jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel ini ya. Karena nanti tentunya selain analisa market, analisa sektornya, akan ada beberapa ini ya, sharing knowledge terkait dengan technical analysis yang mungkin bisa membantu teman-teman untuk trading dengan simple ya. Oke, sekian mungkin video dari saya kali ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton. Semoga berguna bagi teman-teman dalam menjalankan aktivitas tradingnya. Oke, thank you.